Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anak dengan saya Ibu Diana Kusumawati, guru mata pelajaran IPA SMP Negeri 2 Tirtoyudo. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungannya dan kita selalu berada dalam kondisi yang sehat walafiat. Nah, pelajaran IPA kali ini akan membahas mengenai objek IPA dan pengamatannya. Namun, sebelum kita belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu supaya belajar kita hari ini lancar dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Adapun kompetensi dasar yang harus kita capai pada pertemuan bab 1 ini adalah yang pertama, menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau satuan baku. Yang kedua, menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup, dan benda-benda yang ada di sekitar kita dengan menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik diharapkan dapat memahami konsep, menganalisis, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan satu, metode ilmiah dalam penyelidikan IPA, objek yang dipelajari dalam IPA, kegunaan mempelajari IPA. Kita akan mengamati benda-benda yang ada di sekitar kita. Kita lihat ini benda apa, anak? Ya, kita lihat di sini ada kursi. Kemudian di sini ada apa? Ada anak yang sedang berlari. Dan ada gambar beberapa benda yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Benda-benda yang ada di sekitarmu dapat dipelajari melalui mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. IPA adalah ilmu tentang segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, baik benda mati ataupun benda hidup. Semua dipelajari di dalam mata pelajaran IPA. Ilmuwan atau saintifik mempelajari hal-hal yang ada di sekitarmu dengan cara melakukan serangkaian penelitian dengan sangat cermat dan penuh kehati-hatian. Nah, untuk memahami benda-benda yang ada di sekitar kita, kita akan melakukan kegiatan yang pertama, yaitu mengamati ciri-ciri fisik. Sebenarnya yang kita amati adalah teman kita di dalam satu kelas. Akan tetapi karena kita ini belajarnya secara daring, kita tidak mungkin bertemu dengan teman kita. Kita akan mengamati ciri-ciri fisik orang yang ada di sekitar kita. Boleh ayah, boleh ibu, kakek, nenek, adik, kakak, om, tante, dan sebagainya. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan cukup peralatan tulis dan kertas. Nah, apa yang akan kita lakukan? Petunjuknya, kalian amati ciri fisik orang yang ada di sekitar kalian. Setelah mengamati cirinya, kalian tuliskan hasilnya di dalam tabel. Nah, ini tabelnya. Kalian tulis namanya siapa, bagaimana bentuk rambutnya, bagaimana bentuk hidungnya, bentuk mata, kemudian warna rambutnya apa, dan warna kulitnya apa. Didata di sini. Nah, setelah kalian melakukan kegiatan pengamatan, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, bandingkan hasil pengamatanmu dengan temanmu. Nah, jika terdapat perbedaan, maka
berikan alasannya. Yang kedua, apa kesimpulan dari hasil pengamatanmu? Yang ketiga, apa sajakah dari kegiatan tersebut yang merupakan objek IPA? Yang keempat, apa manfaat mempelajari IPA? Itu untuk kegiatan yang pertama yang harus kalian lakukan. Nah, kita masuk materi berikutnya. Untuk memahami IPA, kita perlu yang namanya melakukan penyelidikan ilmiah. Ada 3 langkah penyelidikan ilmiah. Yang pertama, pengamatan. Yang kedua, inferensi. Yang ketiga, mengkomunikasikan. Nah, pengamatan ini kita lakukan dengan menggunakan panca indera kita. Yang kedua, inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Yang ketiga, mengkomunikasikan, yaitu mengkomunikasikan hasil penyelidikan, baik lisan ataupun tertulis. Untuk kegiatan yang kedua, kalian siapkan beberapa alat, yaitu kertas tisu, kemudian spidol warna hitam atau warna merah, kemudian gelas berisi air. Kemudian kalian lakukan kegiatan. Yang pertama, kalian beri garis pada kertas tisu dengan menggunakan spidol tersebut. Kemudian setelah kalian berikan garis, kalian buatlah perkiraan atau dugaan sementara apa yang akan terjadi pada garis yang sudah diberi garis warna hitam atau merah tersebut setelah kertas tisunya kalian masukkan ke dalam air. Nah, setelah buat perkiraan, kalian praktekkan sesungguhnya. Celupkan kertas tisu ke dalam air dengan posisi garis berada sedikit di atas permukaan air. Amatilah perubahan yang terjadi pada kertas saring atau kertas tisu dan garis hitam atau garis merah yang sudah kalian berikan. Catatlah hasil pengamatanmu. Nah, di sini Ibu Guru berikan contoh format laporan untuk kegiatan 2 dengan judul Laporan Penyelidikan Ilmiah. Kalian tuliskan nama dan kelas kalian. Yang pertama, tujuan. Tujuannya adalah menjelaskan langkah kinerja ilmiah. Yang kedua, alat dan bahan, yaitu gelas berisi air, kertas tisu, spidol, dan air. Kemudian langkah kerja. Tuliskan langkah kerja sesuai dengan kegiatan 2. Kemudian hasilnya, tulis hipotesa atau perkiraan sementara seperti pada kegiatan 2 yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian hasil yang kedua, hasil pengamatan yang kalian amati tadi, apakah sama dengan hipotesa kalian? Nah, kalau kalian amati sama, tulis saja sama. Kalau tidak, ya tulis saja tidak. Kemudian tuliskan kesimpulan kalian dan lampirkan hasil foto kegiatan percobaan kalian. Nah, untuk petunjuk pengiriman hasil pengamatan, setelah kalian tulis dan kalian amati di kertas, kalian foto kertas kalian, kemudian kalian kirim japri ke Bu Guru. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar anak-anak dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.